Wahai para kaum muslimin, sadarilah bahwa cacian, kritikan di muka umum dan makian kita terhadap penguasa sungguh hanya akan memperburuk keadaan. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan merubah keadaan penguasa apabila kita mencaci-caci mereka? Atau sebaliknya, apabila kita bersabar, mendoakan kebaikan bagi mereka, bukankah ada kemungkinan Allah akan memperbaiki mereka? Lalu mengapa kita memilih jalan untuk mencaci makinya? Apabila kita mencaci maki penguasa, apakah pahala yang kita dapatkan atau dosa? Sebaliknya, apabila kita mendoakan kebaikan bagi penguasa, pahala yang kita dapatkan atau dosa? Maka seorang yang berakal sehat tidak akan memilih jalan untuk mencaci maki penguasa yang ada. Apakah seorang mukmin akan mencaci dan memaki apa yang Allah takdirkan atasnya ketika tidak sesuai dengan seleranya? Maka ikhwani rahimakumullah, dengan ini, di hari kemenangan ini, di hari fitrah ini, kami tegaskan bahwa kami ahlu sunnah berlepas diri dari mereka yang turun ke jalan dan mencaci memaki para penguasa dengan menyerukan takbir. Seraya menyerukan takbir, mereka mencaci dan memaki para penguasa. Tuhan mana yang mereka besarkan dengan takbir mereka? Dikarenakan sungguh Allah melarang tindakan mereka. Kami berlepas diri dan mengingkari mereka yang turun ke jalan mengaku membela Al-Quran, namun dengan itu mereka menggunakan kata-kata kotor, menjijikkan, dilemparkannya kepada para penguasa. Al-Quran yang mana yang mereka maksud, mereka bela? Jelas larangan di dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun, kepada Musa dan Harun alaihissalam, idhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua, hampiri Fir'aun, penguasa yang ada pada kalian. Hampiri. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dengan itu dia menjadi insaf dan takut pada Allah. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun? Sehingga tak lagi kita menghampirinya dengan adab, namun dari jalanan dan mimbar kita memakinya. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun yang yasumuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, membantai anak-anak laki kalian, membiarkan wanita hidup, yang berkata inni rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi? Apakah penguasa kita lebih rusak dari Fir'aun sehingga tidak lagi kata-kata lembut yang kita gunakan untuk menegurnya, tapi kata-kata kotor, makian, cacian kepadanya? Kami berlepas diri dari kaum yang melempari para aparat dengan batu dan panahan. Dengan itu seraya mereka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mana yang mereka sanjung dengan salawat mereka? Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan demikian. Nabi bersabda, "Man arada an yansaha sultan," barang siapa yang hendak membawakan nasihatnya kepada penguasa, falyakhudh biyadi, maka agar dia ambil tangannya, wa yakhlu bih, dan berdua-dua dengannya. Fa in qabila minhu fadha, apabila penguasa tersebut menerima nasihatnya, maka alhamdulillah. Wa illa, namun apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya, faqad adda alladhi ma alaih, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Dia tidak memiliki hak memaksa kepada para penguasa dengan adab dan baik. Seraya bersalawatan, mereka lakukan keburukan, kerusakan di muka bumi itu. Seraya bersalawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mana yang mereka maksudkan dengan salawat mereka itu? Orang-orang mati di antara mereka sebut dan mereka syiarkan dengan nama mati syahid. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad, bukan mereka. Adapun yang mati di antara mereka, sebagaimana Rasul katakan, man mata walaysa ala unuqihi bai'ah. Di sabda lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min at-ta'ah, barang siapa yang membangkang kepada penguasa kalaupun hanya sejengkal, summa mat, kemudian dia mati dalam keadaan itu, mata mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Syahid apa yang mereka maksudkan? Nabi mana yang mereka jadikan tuntunan untuk tindakan mereka? Di mana mereka dari anjuran Allah dan Rasulnya ini sallallahu alaihi wasallam?
Ikhwati rahimakumullah, demi Allah banyak nilai yang ingin kami sampaikan. Namun dikarenakan terbatasnya waktu, kondisi, maka kami cukupkan sekian. Terakhir kami pesankan sebuah pertanyaan. Tanyakan ini pada diri kalian masing-masing. Tanyakan ini pada lubuk hati kalian yang paling dalam dan nurani kalian. Apakah kebencianmu, kekecewaanmu kepada para penguasa yang ada padamu adalah alasan yang cukup bagimu untuk merusak keamanan dan menghancurkan persatuan negeri ini? Apakah semua kebencianmu dan kekecewaanmu reason enough, adalah alasan yang cukup bagimu untuk ikut memberikan sumbangsih dalam tindakan-tindakan yang mengacaukan persatuan negara, mengancam keamanan negara, membuka pintu fitnah, penjarahan, dan lain-lain? Demi Allah, mereka yang bergerak dengan nama Islam sama sekali tidak mewakili ajaran Islam yang mulia ini. Apabila ada agama di muka bumi yang mengajarkan menyembah batu, menyembah ular, maka tak pantas mereka mengajarkan tindakan barbar demikian. Apalah lagi agama Islam yang mengajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tauhid, mengajarkan kita untuk mengikuti contoh semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lil haqqi mararah na'lamuha. Sesungguhnya pada hak terdapat rasa pahit dan konsekuensi yang pahit yang kami ketahui. Namun hak tetaplah hak yang harus disampaikan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Qulil haqqa walau kan murran." Katakanlah yang hak, kalaupun hal tersebut pahit. Pahit dikarenakan bertentangan dengan selera umumnya manusia. Pahit dikarenakan resiko yang pahit bagi orang-orang yang menyampaikannya. Tapi itu hak yang harus disampaikan. Dengan itu kami memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran ini. Semoga dengan itu kami termasuk ke dalam taifah mansurah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu taifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku yang senantiasa mereka menegaskan yang hak. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang mengkhianati mereka dari golongan kaum muslimin. Dan juga tak gentar menghadapi orang-orang yang menentang mereka dari golongan kafir.